Shalom, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara renungan yang disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya menyapa kita semuanya dimanapun kita berada, apa kabarnya? Saya sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih saya mengucapkan selamat Advent terlebih dahulu kepada kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Diawali kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2024 dari kitab Bilangan 23 ayat 19. Demikian bunyinya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini, Allah yang setia selamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Allah bukanlah manusia yang selalu dapat berubah-ubah. Allah itu sama baik kemarin, hari ini, dan yang akan datang, akan tetap sama. Tuhan tidak dapat diubah oleh siapapun, oleh apapun seperti manusia, di mana manusia yang bisa berubah pikiran, mengubah pendapat, mengingkari janji, mengubah rencana, dapat juga memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadinya. Allah itu kekal, Allah itu sama dan sempurna dalam segala pemikirannya, dapatlah dipercaya dalam segala jalannya. Demikian juga nasihat Tuhan teguh seperti janji-janjinya pasti, firman-Nya pasti dan tetap, tidak berubah dari generasi ke generasi. Itulah alasan kita untuk tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, karena janjinya pasti dan tidak berubah. Ia tidak pernah berdusta. Walaupun saudaraku, kita sering dengar Yesus adalah 100% manusia, tetapi dia tidak seperti manusia yang berdusta seperti kita ini, untuk kepentingan pribadinya dan dapat berubah setiap saat. Tuhan bukanlah pendusta saudaraku seperti kita manusia, sehingga ketika sadar akan dusta yang telah diperbuat, maka akan menyesal manusia itu. Sedangkan penyesalan selalu datangnya terlambat, bukan di dalam kehidupan ini. Untuk itu saudaraku, marilah meneladani hidup Tuhan kita yang selalu dan selalu menepati janjinya terhadap manusia, yaitu janji penyertaannya dan keselamatan akan selalu diberikan kepada umatnya yang selalu setia kepadanya. Dia berfirman, maka dia akan menepati janji-janjinya. Oleh karena itu, marilah kita memegang janji Tuhan, karena janjinya sungguh amat setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mengimani akan janji-janjinya yang luar biasa itu buat kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mengingat akan janji-janji Tuhan itu dengan sepenuh hati kami. Kami tidak ingkar, kami tidak meninggalkan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Engkaulah yang menyertai kami. Beri kami kekuatan Tuhan ketika kami mengalami kelemahan. Beri kami kesehatan ketika kami kurang sehat ya Bapa. Beri kami penghiburan ketika kami sedang berduka. Beri kami kecukupan ketika kami mengalami kekurangan. Beri kami kesembuhan ketika kami mengalami sakit penyakit.
kami serahkan kehidupan kami hari ini. Biarlah Engkau senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah doa kami ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan saat ini. Selamat Advent, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.